Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan membahas tentang prinsip hereditas Mendel ya. Jadi Mendel itu kan melakukan penelitian ya, yang menghasilkan hukum Mendel yang menjelaskan bagaimana suatu sifat ya bisa diturunkan gitu. Jadi nanti kita untuk awalnya perlu mendefinisikan gen terlebih dahulu ya. Ya. Jadi gen itu kan kalau misalnya kita dari segi biologi molekuler, dia itu adalah suatu segmen DNA ya, suatu segmen DNA yang mengkode, protein ya, protein fungsional gitu. Misalnya gen A nanti akan menghasilkan protein A ya, dan dia ini akan menghasilkan, suatu sifat ya, fenotip kayak gitu ya. Tapi sebenarnya selain, produknya itu adalah protein, produknya juga bisa dalam bentuk RNA, seperti itu. Cuma di kasus Mendel ini kita akan lihat ya satu gen ya itu akan, mengkode satu protein ya, atau satu ya nanti ujung-ujungnya satu sifat, kayak gitu. Ya, salah satu asumsi dari hukum Mendel, ya. Nah, kalau kita bicara gen ya, di sini ada gambarnya kita bisa lihat. Misalnya di sini ada, kromosom homolog ya, jadi kromosom yang identik ya. Jadi kan kita itu kan, diploid ya, manusia itu kan diploid, jadi kita itu punya kromosom homolog ya. Di sini ada 2 kromosom yang identik ya. Jadi pada posisi yang sama ya, atau pada lokus yang sama ya, ini akan ada urutan yang mengkode, apa, eee, gen yang sama ya, gitu. Misalnya ada gen A, ya jadi ini maksudnya ada lokus A ya, seperti itu, ya. Nah, maksudnya identik itu gimana? Ya berarti bisa sama, bisa enggak, ya. Nah, misalnya di sini, jadi di sini kita lihat ada suatu posisi, ya, lokus, ya, untuk gen penentu warna bunga, ya, di posisi ini. Nah, sebelah yang atas di sini ada alel yang menentukan, bunganya berwarna ungu, sedangkan bawah ya alel yang menentukan bunganya berwarna putih, ya. Istilah alel ini apa? Ya alel itu sebenarnya maksudnya adalah alternatif gennya, ya. Jadi walaupun ini di posisi sama ini menentukan warna bunga, ya, karena urutan DNA mereka berbeda, ya, mereka ini bisa menyebabkan sifat atau fenotip yang dimunculkan itu berbeda, ya, gitu. Jadi di sini kita lihat, kenapa di sini ada alel penentu bunga warna ungu, ternyata urutan di daerah sini, ya, ini ada urutan DNA-nya, ternyata bisa menghasilkan enzim, ya, yang menghasilkan warna ungu. Tapi yang bawahnya, ini ternyata dia tuh punya urutan yang berbeda, yang tidak bisa menghasilkan enzim seperti di atas ya. Jadi enzimnya tidak fungsional atau enzimnya nggak ada gitu ya. Ya, sehingga tidak ada pembentukan, warna ungu gitu ya. Jadi sebenarnya alel yang satu dengan alel yang lain itu bedanya dari urutan DNA-nya ini, sekuensinya ini berbeda ya, seperti itu ya. Nah, di sini, kita lihat ya, di satu gen ini ada 2 alel ya, alel yang menentukan warna ungu sama tidak, ya. Apakah hanya 2? Ya, sebenarnya nama alternatif itu kan bisa banyak ya alternatif itu ya. Jadi misalnya bisa aja nanti ada, dia ini sama-sama menentukan warna bunga tapi ada yang ungu, ya, putih, merah, gitu ya. Jadi alelnya lebih dari 2 itu bisa, ya, berada di dalam satu lokus yang sama, seperti itu. Nah, uniknya dari kasus di sini kita bisa lihat ya, misalnya, kita misalkan yang penentu warna ungu ini alelnya ini misalnya P ya, atau jangan P ya, jadi kita, ubah jadi kayak, huruf ya, A. Ini A1, A2.
Ya. Sebenarnya nggak harus huruf saja ya, bisa tambah huruf, tambah angka ya. Jadi kalau di sini kan ada 2 posisi ya. Ya. Jadi kalau kita punya, si gennya ini posisinya A1 ya. Jadi dia punya 2 kopian gen alel A1 ya, otomatis nanti sifat yang dihasilkan adalah ungu. Ya. Nah, bisa saja alel atasnya itu A1, alel bawahnya ini A2. Dia tetap menghasilkan ungu. Kenapa? Karena cukup satu enzimnya ini ada, ungunya muncul. Ya. Tapi ketika kedua-duanya ini alelnya A2 ya, A2, warnanya putih. Ya, kenapa? Karena dua-duanya ini urutannya itu tidak bisa menghasilkan enzimnya. Ya, otomatis dia tidak menghasilkan warna, warnanya putih. Ya, basicnya. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa lihat ya, ungu itu bisa muncul ya kalau ya dua-duanya ini A1 atau salah satunya A1. Jadi ungu itu bisa muncul cukup dengan satu alel. Ya. Sedangkan karakter putih itu hanya bisa muncul kalau dua-duanya alelnya A2. Nah, ini menjadi dasar bahwa A1 ini sifatnya dominan terhadap A2. Ya. Jadi apa sih definisi dominan itu? Jadi cukup satu alel saja karakternya akan muncul. Ya. Sedangkan kalau resesif, ya dua-dua alelnya ini dia harus tersedia dalam dua alel supaya karakternya ini muncul. Gitu. Itu dasarnya ya. Gitu. Nah, di sini ya kita lihat ya. Ini ada dua sifat yang dipelajari oleh Mendel ya, gitu. Dan apa namanya penurunannya bersifat dominansi sempurna ya, gitu. Jadi di sini yang pertama dia melihat warna ya, warna biji ya. Jadi ada yang yellow sama green, gitu. Ya. Ternyata ya ketika yellow dikawinkan dengan green menghasilkan yellow. Ya. Jadi dia mengawinkan ya tanaman berbiji kuning ya, galur murni dengan hijau galur murni menghasilkan tanaman yang berwarna yellow ya. Jadi kita bisa katakan ya, ya si yellow-nya ini kan dominan ya terhadap si green-nya gitu. Sedangkan yang karakter kedua itu adalah ya shape dari bijinya ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang keriput gitu. Uniknya ketika tanaman galur murni bulat dikawinkan dengan kisut, keriput, itu semuanya menghasilkan bentuk bulat. Ya, jadi bulatnya ini apa namanya bersifat dominan ya, gitu. Nah, nanti sebelum kita membahas persilangannya dia, nanti si gen yellow-nya ini dikasih tanda Y ya, Y, yang untuk apa tekstur bijinya ini R, gitu. Ya, jadi alel yang menentukan yellow ya itu Y, Y besar ya. Y kecilnya ini green ya, gitu. Yang bawah R besar ini untuk round, bulat, R kecil untuk yang kisut ya. Tuh. Jadi di sini ya, jika dia punya tanaman yellow ya yang galur murni, berarti ya dia itu Y besar ya. Ya. Jadi dia ini tanamannya kan diploid ya. Galur murni artinya dia itu dua kopiannya sama ya. Jadi Y besar ketemu sama green ya. Y kecil menghasilkan yellow ya. Dari perkawinannya ini Y besarnya ketemu sama Y kecil ya. Jadi Y kecil. Bawahnya ya ini R besar ketemu dengan R kecil, ketemunya R besar, R kecil.
gitu. Ya. Nah, ini pendahuluannya ya. Nah, kemudian kita akan melihat ya, apa yang dilakukan oleh Mendel ya. Lalu datanya ini sebenarnya, untuk apa sih ya, yang bisa kita tarik ya simpulannya dari datanya. Nah, pertama, sebelum itu kita akan bicara dua hal ya. Jadi si Mendel itu kan melakukan persilangan ya. Nah, ketika persilangan itu kan tanamannya itu ya harus membentuk gamet terlebih dahulu ya. Jadi tanaman itu kan melakukan perkawinan kan membentuk gamet ya. Jadi ada gamet jantan sama gamet betina gitu. Jadi di sini kalau kita lihat kalau tanamannya ini Y besar, yellow ya, dia ini pertama kali akan membentuk gamet ya, sperma dan ovum ya, seperti itu. Ya. Jadi di sini galur murni ya. Y besar, ya gametnya ya 100% Y besar ya. Nggak ada yang lain ya. Kalau tanamannya hijau, galur murni ya, dia ini akan menghasilkan gamet ya semuanya pasti Y kecil ya. Mau dia sperma atau ovumnya isinya ya pasti Y kecil. Makanya gambar ini kan 100% kamu lihat dia ini yang atasnya Y besar, yang bawah ini Y kecil. Seperti itu. Nah, ini kan nggak masalah ya, karena kan sama semua. Nah, di sini muncul pertanyaan, jika kalau tanamannya itu Y besar, Y kecil, dia akan menghasilkan gametnya bagaimana? Ya ada dua kemungkinan kan, antara Y besar atau Y kecil. Ya. Jadi kalau tanamannya menghasilkan sperma, jadi ada sperma Y besar yang mengandung Y besar, ada sperma yang mengandung Y kecil. Ada ovum yang mengandung Y besar, ada ovum yang mengandung Y kecil. Gitu. Nah, disinilah muncul pertanyaan, proporsinya ini berapa? Ya, peluangnya ini berapa sih keduanya ini? Ya, nah nanti kita akan lihat di situ. Ya, apakah sama? Apakah tidak sama? Nah, kita kan belum tahu kan di awalnya, gitu. Nah, kemudian ini kan bentuk gametnya. Nah, setelah gametnya ini ada, ini kan mereka melakukan persilangan ya. Jadi kan kalau perkawinan kan sperma sama ovumnya kan nanti ketemu ya di tanamannya itu, ya. Ya. Jadi terjadi pertemuan fertilisasi, ya. Lalu nanti akan terbentuk sigot ya. Nah, sigotnya ini akan ya, mengalami pertumbuhan ya, pertumbuhan perkembangan membentuk tumbuhan yang utuh. Nah, tumbuhan yang utuh lah ini yang akan kita lihat, kita amati. Seperti itu. Ya. Yang kita amati inilah kita lihat sifatnya. Seperti itu. Ya. Jadi kalau kita ngelihat gametnya itu kan susah ya. Gitu. Kan enggak mungkin kamu menghitung sperma sama ovumnya tanaman ya secara mudah itu kan enggak ya. Jadi orang zaman dulu itu kan melakukan persilangan ya. Supaya ketika sudah disilangkan kita bisa melihat hasil dari fertilisasinya ya. Jadi kita lihat fenotipnya di sini. Gitu. Ya. Nah, ini awalnya. Nah, coba kita aplikasikan ke ya persilangan yang dilakukan oleh Mendel. Ya. Jadi pertama, ya ini jadi dasar dari hukum Mendel 1 ya. Jadi saya ambilkan ilustrasinya dari suatu buku, ya. Jadi di sini si Mendel melakukan persilangan antara dua tanaman ya. Ada tanaman yang dia ini bijinya kuning, ya, dengan biji hijau, dua-duanya galur murni. Artinya mereka homozigot. Ya, jadi 100% ya ya besar, ya kecil. Ya. Masing-masing mereka bisa menghasilkan gamet ya. Ya. Dan gamet ini dipertemukan oleh fertilisasi menghasilkan tumbuhan ya, tumbuhan F1 ya, turunan pertama gitu.
Karena ini 100% Y besar, ini 100% Y kecil, ya otomatis ini 100% Y besar Y kecil. Gitu. Nah, di sini kita lihat, di F1-nya nanti ada yang cewek, ada yang ya betina ya, tumbuhan betina sama tumbuhan jantan. Gitu. Kenapa ini harus ditekankan? Lah, nanti kan ujung-ujungnya mereka ini kawin ya. Berarti ada yang betina, ada yang jantan dong pasti. Seperti itu. Ya. Nah, ketika mereka ini mau disilangkan ya, sesama F1 ya, si betina dan si jantannya, mereka membentuk gamet. Disinilah yang kita perhatikan. Y besar Y kecil ini membentuk gametnya gimana? Ya. Ternyata ketika dia membentuk gamet, ya, dia ini misah, Y besarnya setengah, Y kecilnya setengah. Ya. Di jantan itu juga sama. Y besarnya setengah, Y kecilnya setengah. Ya. Jadi setiap ini ada peluang setengahnya. Nah, kemudian kita lakukan persilangan dengan bantuan tabel Panet. Ya, mungkin yang di SMA, di SMP ya, itu sudah pernah menggunakan tabel Panet ya, kayak gitu. Ya. Jadi seandainya sperma Y besar ketemu telur Y besar, berarti kita akan menghasilkan Y besar Y besar. Kalau ini ada sperma Y kecil ketemu telur Y besar, berarti menghasilkan turunan Y besar Y kecil. Dan seterusnya. Ya. Di sini dari 4 kemungkinan pertemuan, ya, yang bawah itu Y kecil ketemu Y kecil menghasilkan biji hijau. Seperti itu. Nah, di sini menariknya, ini ada peluang ya. Ya. Jadi setiap kotak itu punya nilai peluang, ya. Jadi kan setengah-setengah. Ya, misalnya yang paling bawah ya. Ini kan peluangnya Y kecil kan setengah. Peluang Y kecil ini setengah. Ya. Jadi pertemuannya menghasilkan Y kecil itu setengah kali setengah. Berarti 1/4. Dan ini berlaku untuk setiap kotaknya. Kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita melakukan rekap ya. Jadi Y besar banding Y besar Y kecil banding Y kecil ya. Di sini ada 1/4, ada 2/4, ada 1/4. Ya. Tapi ini kan punya fenotip yang sama ya. Sama-sama kuning. Ini hijau. Ya. Jadi kesimpulannya fenotipnya ya, kuningnya ini ya 3/4, hijaunya 1/4. Ya kalau disederhanakan dari berapa? 3/1. Gitu. Ya. Nah, tapi sebenarnya ini ya, yang kita harus pahami, Mendel kan melakukan persilangan dapatnya 3/1. Ya. Kita balik. Sebenarnya 3/1 ini hanya bisa muncul kalau frekuensi gametnya ini setengah-setengah. Jadi kalau misalnya itu nggak setengah-setengah, itu kan nggak mungkin 3/1. Benar nggak? Nah, coba angkanya diganti. Kan nggak jadi 3/1. Jadi sebenarnya penelitian Mendel ini membuktikan bahwa, oh ternyata kalau ada Y besar Y kecil, mereka itu misah, peluangnya sama. Ya, setengah-setengah. Ya. Jadi setengah-setengahnya ini penting. Membuktikan bahwa dia itu memang terpisahnya bebas. Ya. Makanya kan yang kan hukum Mendel 1 kan segregasi bebas. Ya, jadi ini mendukung bahwa itu bebas itu ketika mereka itu membentuk gamet, ya, peluangnya sama. Ya, jadi tidak ada kecenderungan nanti Y besarnya 3/4, Y kecilnya 1/4. Enggak, sama-sama setengah peluang gametnya. Kayak gitu. Ya. Cuma kita kan nggak bisa ngitung, oh saya ngitung spermanya tumbuhan, kita hitung berapa gametnya Y besar, gametnya Y kecil. Nggak bisa. Ya.
Jadi kita bisa melihat ya peluang gametnya itu dari hasil turunannya. Karena kan lebih mudah ngelihat tanamannya kan. Ya, ini kan ceritanya kan kenapa harus difertilisasi? Karena kan kita ngelihat fenotip dari hasil persilangannya gitu. Kan susah ya kalau orang zaman dulu kamu menghitung gametnya ini gimana ceritanya. Ya, ini harus dipahami terlebih dahulu gitu ya. Jadi makanya nanti akan berbeda ketika kamu diberi data jumlah gamet sama jumlah turunan yang dihasilkan. Ya, ingat ya, turunan itu kan sudah hasil fertilisasi. Jadi ada pertemuan sperma sama si ovum. Gitu. Oke? Nah, ini hukum Mendel 1 ya. Kita baru bicara satu gen ya. Gitu. Nah, nanti lanjutnya ada hukum Mendel 2 ya. Jadi hukum Mendel 2 ini apa ya? Dibuktikan ya pada persilangan yang menggunakan dua sifat berbeda ya. Jadi di sini ya menggabungkan antara dua sifat yang kita bicarakan tadi ya. Warna biji dan tekstur dari biji tersebut gitu. Jadi di sini sebelah kiri itu ada biji bulat kuning ya. Ya. Kanan ada biji keriput hijau ya. Semuanya ini galur murni ya. Berarti ya mereka itu semua alelnya sama ya gitu. Ya. Kalau bulat itu kan round ya, R tadi R besar, kuningnya karena Y. Karena dia itu galur murni ya berarti Y besar Y besar, R besar R besar. Ya. Kalau dia itu keriput hijau ya, keriput itu kan karena R kecil. Ya. R kecil sedangkan dia ini hijau karena Y kecil Y kecil. Ya. Lalu mereka disilangkan ya, ya. Mereka sama-sama membuat gamet ya, lalu dipertemukan. Gitu. Ya. Jadi di sini gametnya kan 100% ya. Kalau Y besar, Y besar, R besar, R besar, ya gametnya ya otomatis sama semua. Begitu juga yang sebelah kanan. Nah, ketika mereka dikawinkan di F1, mereka menghasilkan individu yang heterosigot ya. Gitu. Jadi berbeda itu alelnya. Semua. Ya, jadi Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Nah, kemudian F1-nya ini dikawinkan dengan sesamanya F1. Sama dengan persilangan sebelumnya, di sini akan muncul pertanyaan. Ya. Jadi Y besar Y kecil, R besar R kecil. Ya. Jadi dia ini kan membentuk gamet ya. Tapi kita bicara dua gen. Ya. Jadi Y besar Y kecil itu bisa memisah menjadi Y besar Y kecil, ini memisah R besar R kecil. Gitu. Ya. Nah, gametnya itu kan pasti punya salah satu dari alel ya dari dua gennya gitu. Misalnya kayak ibaratnya itu gen Y itu misalnya ayam ya. Ayam tuh nanti ada alternatifnya dada sama paha. R itu misalnya minumannya, Coca-Cola apa Sprite ya. Jadi ketika kamu membeli pilihannya, itu kan ada penggabungan ya. Kamu bisa milih misalnya dada ketemu Sprite, dada ketemu Coca-Cola ya, atau paha ketemu Sprite, paha ketemu Coca-Cola. Jadi kan ketika itu dipilih ya, itu akan menghasilkan 4 kemungkinan ya. Jadi Y besar R besar, Y besar R kecil ya, Y kecil R besar, Y kecil R kecil. Ya, kombinasi ya. Seperti itu ya. Karena gamet itu kan separuhnya ya dari individu diploid kan. Gitu. Jadi di sini ada 4 kemungkinan gametnya. Nah, ini juga jadi pertanyaan. Kalau memisahnya kan kita sudah tahu, itu misalnya bebas, setengah-setengah, setengah-setengah, masing-masing. Tapi yang dipertanyakan di hukum Mendel 2,
ketika Y besar ini ketemu R besar, ketemu R kecil, itu sama nggak peluangnya? Ya. Makanya kan hukum kedua ini kan hukum asortasi, penggabungan. Karena dia mau tahu ini ketika gabung ini peluangnya sama nggak? Ya. Kalau semuanya ini memisah dan menggabung dengan bebas, berarti harusnya peluangnya berapa? Semua sama peluangnya. Karena kan mereka misah dan gabung dengan bebas. Berarti harusnya peluangnya berapa? Seperempat, 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 seperempat. Sama semua. Gitu. Ya. Dan ini tertulis di sini ya. Ini seperempat, 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 seperempat. Gitu. Ya. Di sini nanti ada yang si telurnya sama si spermanya ya. Nah, terjadi perkawinan. Gitu. Ya, sama seperti tadi ya. Bentuk tabel Panet, masing-masing kotak itu seperempat kali seperempat, berarti 1/16. Kayak gitu. Ya. Di sini mungkin kalau di SMP kan disuruh buat ya satu-satu ya ini 16-nya ini gitu. Ya. Jadi misalnya Y besar, Y besar, R besar, R besar berarti kan bulat kuning ya. Gitu. Misalnya ini ada Y besar, R kecil, berarti kan kuning, keriput, ya, dan seterusnya. Jadi kamu kan tulis ya itu sifat-sifatnya, kayak gitu. Nah, lalu ini akan direkap ya, direkap, ya. Jadi kalau kita bicara ini ya, bulat kuning, ya, lalu ada bulat hijau ya, keriput kuning, keriput hijau. Ya. Kalau kita rekap ya sebelumnya, jadi bulat kuning itu kan terjadi kalau apa? Dia itu punya R besar sama Y besar. Ya, belakangnya terserah ya. Bulat hijau itu terjadi karena R kalau hijau kan Y kecil ya. Kalau keriput berarti R kecil, Y besar terserah ya. Keriput hijau itu karena R kecil, Y kecil, Y kecil. Tuh. Ya. Jadi kalau yang ada tanda tanya itu kan artinya ada kemungkinan kan. Dia bisa R besar, bisa R kecil gitu. Nah, setelah kita rekap ya masing-masing ya, kamu cari ya yang polanya seperti itu. Bulat kuning itu kan nanti ada 9 buah ya. Jadi 9 kotak. Ya, berarti kan dia ini kan 9/16 ya. Gitu. Ini 3/16, 3/16 sama 1/16. Gitu. Kamu bisa cek ya nanti ya. Kalau R kecil, Y kecil, Y kecil kan yang ininya ya. Gitu. 1/16-nya. Karena dia cuma satu kotak. Jadi 1/16. Gitu. Ya, ini kalau disederhanakan berarti perbandingannya 9331. Ya. Jadi 9331 ini terjadi ketika kita mengkawinkan F1 dengan F1 ya, menghasilkan perbandingan fenotip 9331. Ya. Nah, sebenarnya bukan masalah 9331-nya ya. Tapi dia itu kenapa polanya jadi 9331? Ya. Itu hanya bisa terjadi. Ya. Jadi Mendel itu melihat, oh perbandingannya 9331. Artinya apa? Gametnya itu pasti seperempat, 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 seperempat. Nggak ada yang lain kan? Ya. Kalau seandainya ini bukan seperempat, 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 kan beda angkanya. Benar nggak? Beda loh. Coba aja kamu ganti salah satu angkanya. Gitu. Misalnya ini berapa ya? 1/8, 1/8, berapa. Kalau kamu kali kan angkanya nggak seperti ini. Ya. Jadi 9331 ini muncul karena semua gametnya proporsinya sama, seperempat.
ya. Jadi ini membuktikan bahwa kedua gennya ini, ya, dia ini memang bebas, ya. Memisah bebas dan bergabung bebas juga, gitu, ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu ya, gennya itu bebas apa tidak, itu paling mudahnya kita lihat dari si, ini ya, ketika ini ya, F1 kawin sama F1 ya, kita lihat proporsi ya F2 yang dia ini homozigot resesif. Kenapa? R kecil, Y kecil, Y kecil. Ini kan hanya bisa muncul dari perkawinan gamet. Y kecil R kecil ketemu dengan Y kecil R kecil. Ya. Berarti otomatis kan ini ketemu ini ya dari tabelnya. Jadi ini kan 1/16 ya. Gitu. Karena peluangnya sama, kita bisa tahu Y kecil R kecil itu pasti 1/4 akarnya. Karena kan ini sama kan ini. Apa kali apa jadi 1/16 ya 1/4 tuh. Ya. Jadi dari sini kita bisa tahu, oh kalau ini 1/4, ya nanti pembentukan gametnya ini pasti sisanya 1/4 semua. Gitu. Ya. Jadi keunikannya tuh di 1/16-nya ini ya. Ya. Ini hanya bisa muncul tuh kan kalau frekuensinya sama sih. Gitu. Ya. Hebatnya lagi Mendel itu kan meneliti 7 sifat ya. 7 sifat ya kalau bisa lihat di kayak di buku itu kan ada kan warna biji, ya tekstur biji, letak bunga dan semuanya. Dan 7-7-nya itu mereka itu bebas. Ya. Jadi karakternya itu memang bebas. Ya. Artinya ketika dia membentuk gamet dan bergabung gametnya itu bebas. Gitu. Karena itulah muncul hukum Mendel ya. Tapi realnya nanti kan ada kasus di mana gen itu kan tidak bebas. Yang kita akan bahas di video berbeda. Gitu. Ya. Ya, tapi di sini kita bicaranya baru yang bebas. Oke. Nah, lanjut. Nah, saya berikan latihan soal ya. Jadi misalnya ini dari persilangan tadi ya, Mendel 2 ya. Jadi misalnya sudah dikawinkan seperti ini ya. Bisa kalian bayangkan ya di dalam kepala ya, gitu. Nah, misalnya saya tanya, tentukan peluang keturunan berikut di F2-nya ya. Jadi saya suruh kalian mencari berapa sih peluangnya di F2 ya. Ini kan F2-nya. Yang A, berapa peluang dia bulat kuning galur murni? Ya. Kak, saya mau bikin tabel planetnya. Ya kelamaan ya. Gitu. Nah, kita harus tahu, bulat kuning, galur murni kan homozigot ya. Jadi dia ini kan mau nggak mau kita tanya peluang dia itu bulat tuh berarti R besar, Y besar, Y besar. Ya, kita cari peluangnya. Kalau kita amati, ini hanya bisa muncul dari perkawinannya siapa? Y besar, R besar, ketemu dengan Y besar, E besar. Ini kan peluangnya 1/4. Ini kan juga 1/4. Berarti berapa ini? Peluang kita menemukan R besar, E besar, Y besar, Y besar. Ya 1/16. Selesai. Gitu. Kalau kamu cek pakai tabelnya kan juga sama kan? Yang dicari kan yang ini kan? Y besar, Y besar, E besar, besar. 1 dari 16. Seperti itu. Ya. Itu juga berlaku untuk B, ya. Bulat hijau, berarti round-round, galur murni ya. Round-round, hijau-hijau, berarti Y kecil, Y kecil. Ya, ini juga sama ya. Dia terbentuk dari Y kecil F besar, ketemu dengan Y kecil F besar. Ya, ini kan peluangnya 1/4 sama 1/4 ya.
Berarti 1/16. Gitu. Yang C itu keriput, berarti R kecil, Y besar ya, galur murni. Berarti kita cari peluang gametnya Y besar R kecil, kawin Y besar R kecil. Ini sama ya, 1/4, 1/4. Berarti 1/16. Ya, ini masih mudah ya, karena frekuensi gametnya sama semua ya. 4/4-nya sama. Tapi ketika kita bicara terjadi pautan, bisa saja peluang gametnya itu berbeda. Ya. Dan yang kita ubah itu apa? Ya frekuensi gametnya. Paham ya? Jadi ketika kita menghadapi soal susah, itu ya tinggal kita ganti aja frekuensi gametnya. Ini yang kita ganti. Ya, prinsipnya sama dengan perkawinan pakai tabel planet. Cuma nanti ada kemungkinan gametnya itu nggak sama. Seperti itu. Gitu ya. Nah, lalu ada satu lagi soal. Jadi di sini sama ya, kita melihat F2-nya. Jika Anda mengambil tanaman bulat kuning secara acak, ya, jadi ini ada suatu syarat ya. Jadi Anda mengambil tanaman bulat kuning. Ya. Bulat kuning, ini kan acak kan. Bulat kuning itu kan berarti kan bulat itu kan R, nggak tahu. Kuningnya Y besar, nggak tahu. Ya. Jadi kan kalau kita ngambil acak bulat kuning kan kita nggak tahu itu R besar, R kecil, R besar, R besar. Kita nggak tahu. Jadi ini kan saya kasih tanda strip. Ya. Ketika kita sudah mengambil bulat kuning, ya, dia tanya, berapa peluang mengambil tanaman galur murni? Ya. Jadi otomatis tanaman galur murninya apa? Ya R besar, ya Y besar, Y besar. Gitu. Berapa peluangnya? Ya. Kalau kamu jawab peluang R besar, Y besar, Y besarnya 1/16, salah di sini. Kenapa? Karena sekarang ceritanya, kamu ngambil tanaman bulat kuning. Dari bulat kuning tersebut, itu berapa yang galur murni? Ya. Jadi kalau kita lihat dari tabel ya, kalau kita nggak pakai ini ya, kalau misalnya kita sudah ada tabelnya ya, kita coba buktikan dulu ya. Jadi kan bulat kuning itu kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 kemungkinan, ya, berapa yang galur murni? 1 ya, yang ini, gitu. Jadi kalau ditanya berapa jawabannya? 1/9. Tuh, ya. Cuma kan nggak mungkin sebenarnya kalau kita jawab 1/9 itu kita bikin tabel planetnya manual, itu enggak kan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ya, sama. Jadi kan kita ditanya, ya, mencari tanaman galur murni per yang bulat kuning. Ya. Jadi jika kita mengambil bulat kuning, itu berapa yang galur murni? Ya. Kita lihat di sini, karena peluang itu kan kalau kembali ke pelajaran SMP, peluang itu kan menghitung yang kita mau cari per semestanya. Ya. Di sini karena kita sudah pasti ngambil bulat kuning, jadi semestanya itu bulat kuning. Ya. Jadi berapa sih peluang bulat kuning itu tadi? Kalau kamu lihat bulat kuning itu 9/16 ya peluangnya. Per yang galur murni. Bulat kuning galur murni itu kan bisa kita cari dari mana? Ini kan? Ya. 1/4 kali 1/4, 1/16. Ya. Jadi ini dimasukin peluangnya 1/16. Jadi peluang galur murninya ini, peluang bulat kuningnya ini. Ketika kita bagi jadi berapa? 1/16.
9. Sama kan? Ya. Jadi hati-hati ya. Jadi di sini ada suatu syarat. Kamu cuma mengambil bulat kuning saja dulu di awal. Berarti semestanya mengecil. Ya. Jadi semestanya bukan per 16 lagi. Ya, karena kita sudah ngambil bulat kuningnya saja. Gitu. Ya. Hati-hati ya. Jika kita menghadapi soal olimpiade ini banyak tentang ininya ya. Syarat-syaratnya. Kita berapa sih proporsi galon kuningnya dari mana? Gitu. Artinya kita ngelihatnya bukan dari total, tapi dari semesta yang lebih kecil. Ya. Kalau di sini kasusnya ketika kita mengambil tanaman bulat kuning saja. Gitu. Oke? Semoga pemaparan hari ini bermanfaat bagi kalian. Oke. See you, bye-bye.